anak yang akan siap-siap menjadi predator setelahnya. Ya, ini dia. Ini data dari CNN. Ya, kalau kalian mau membantah silakan dibantah. Mengerikan, agama lendir. Kalian menuduh baginda Rasulullah Muhammad dengan cara keji. Kalian mengatakan poligami sesuatu yang diharamkan dan zina. Sementara kalian sendiri, kalian menjadi pemproduksi predator. Karena kalian, gereja kalian menjadi korban ratusan anak. Ini baru satu negara, Prancis. Belum lagi Italia, belum lagi Portugal, belum lagi Jerman. Ratusan ribu korban, ratusan pelaku, kemudian dilakukan selama bertahun-tahun. Ini doyan. Ini bukan oknum, ini doyan. Ini bukti bahwa ajaran kalian bukan ajaran datang dari Tuhan. Ya, ini bukti. Permisi, mau nanya toilet sebelah mana ya? Itu pesantren juga Pakai kan banyak yang kayak gini. Pesantren kan banyak yang kayak gini juga. Di belakang gereja ada 2 toilet bang, tapi toilet untuk cukur. Ini gimana nih? Pesantren juga banyak yang kayak gini. Tunjukkan data Banyak pondok ustadz, pesantren. Tunjukkan satu pondok pesantren yang korbannya mencapai ribuan, pelakunya ratusan, dan dilakukan bertahun-tahun seperti yang dilakukan oleh gereja kalian. Tunjukkan. Nggak ketangkap, nggak pernah masuk berita karena nggak ketangkap. Kalau di barat kan langsung ketangkap. Minta Kalau dikencing di sini, ini. Di Arab Bang, ini ada nggak pernah toilet bang. ketangkap. Bang Zuma, ini ada toilet bang. Minta dikencing ini bang. Congor kau Oten ya, Tuhan kau saja sanggup kau fitnah, apalagi masalah-masalah ini. Aduh, udah pernah main. Aku saja pun di gereja itu tengoklah, suka-suka hati kalian aja di gereja, nyebrang jalan suka-suka hati. Di Medan ini banyak gereja macam kalian yang punya jalan itu, ku tengok nyebrang suka-suka hati, dada-dada, nyebrang aja. Gimana coba lah buat lelang pendeta, woi. Pendeta itu banyak juga kawin, poligami, asik menuduh orang saja kerja kalian, menuduh orang saja. Bilang nggak toleransi. Kalian sendirinya memfitnah. Udah tahu kalinya kami. Kayak kau nih sedot, memfitnah aja. Dari mana data kau coba? Menurut congor kau? Hah? Diskusi kau menurut congor? Menurut pendapatku, kepala otak kau tuh menurut pendapat kau. Kalau aku mengatakan pendapatku kau tuh gila, bisa nggak? Hah? Nama kau pun udah gila, sedot WC, sakit kau udah. Sedotlah congor WC itu, kau sedotlah WC itu. Kami nggak suka ngebom gereja ya. Kepala otak kau. Yang pelakunya itu kalian juga. Biar tahu ya, kami aja Islam banyak juga yang masjid kena gusur gara-gara nggak menggunakan izin. Heboh kami? Nggak heboh. Mana ada kami heboh? Kalian satu gereja, satu kampung, satu dunia heboh kalian buat. Memang congor kalian memang ngeri kali memfitnah ya. Padahal semua ada ikut aturan. Kalau kalian kan nggak mau aturan, gereja itu persetujuan 60 warga setempat. Sudahlah pasti ketika mau bangun gereja itu 60 itu Kristen semua. Nggak mungkin ada yang Islam warga setempatnya. Tetapi ketika kalian mau bangun gereja, ya, yang bangun ini untuk apa? Protestan. Di antara 60 itu beda denom, ada karismatik, Katolik. Jadi mereka juga yang nggak setuju, Kristen juga yang nggak setuju. Kau libatkan Islam, kalian fitnah Islam, karena kalian malu berseteru Kristen sama Kristen, kalian fitnah Islam. Nggak aja kau. Yang nggak setuju itu Kristen juga, beda denom. Makanya satu kampung, satu dunia nih heboh kali kalian. Kerja kalian memfitnah aja, mencampuri rumah tangga orang aja. Bilang Nabi Muhammad menikah umur kecil. Ngapain kau campur rumah tangga orang? Hah? Ngapain? Orang keluarganya aja pun bahagia, ayah maknya setuju, keluarga perempuan setuju. Kok kalian yang heboh macam keluarga perempuan aja kalian heboh kali, kalian memang otet ya. Mencampuri, nggak ada lagi yang lain. Asik, ini aja kerja kalian. Memang kalau iblis itu begitulah. Kalau karakter iblis itu begitu, menghasut, memfitnah, nggak pernah tenang hatinya, nggak pernah tenang. Ada aja yang nggak enak pokoknya, iya. Kayak kalian inilah. Kalau udah iblis, makanya iblis di dalam diri kalian sekarang nih semenjak ada TikTok, ketua-ketua semua, ketua PAC, ketua DPP, ranting, ketua-ketua semua lah iblis dalam kalian nih. Cocoknya nggak ada pun kalian pakai kelewang, pakai parang. Banyak kali gaya kalian. Kau sok-sok berdalih, suka-suka hati kalian, agama kalian dibawa sama siapa? Hah? Kalau pemerintah tuh cocok, kalau aku pemerintah, kami ini menghindari kemungkaran, tau kau? Nggak ada Tuhan mau mengajarkan ibadah ke gereja, nggak ada. Pandi-pandian dan toleransi udah cukup toleransi kami memang kalian. Kalian menjajah kadang-kadang memang.
Cukuplah. Kami takut kemungkaran itu. Ketika kemungkaran itu dibiarkan, Allah murka, bencana. Kalau kalian kan nggak ada takut kalian sama Tuhan. Mana ada kalian takut sama Tuhan? Tahu nggak kalian Tuhan kayak mana? Mana ada takut kalian? Tapi kalau udah mau mati baru sibuk. Tuhan, udah ada yang mau mati, oh Tuhan. Kau salahkan Tuhan. Kalau enggak, kau suka-suka hati kau bicara. Tengok, terjadinya musibah itu karena apa? Allah murka. Kayak kalian ini cocok dibantai ini kayak kau nih sedot WC. Nggak ada otak kau dipantat. Hei, dengor. Pantat otak kau. Hei, kalian aja sekolah Ponten kalian 5 semua. Cuman mau ngadapin bahasa Indonesia 5, matematika Ponten. 5. Mak Ponten bahasa mana Ponten, wah? Udah lama, Jadi wak. apa? Ya. Ponten, nenek aku lo dulu lo, nenek aku nanya sama aku, berapa pontenmu dek? Katanya mak bahasa kampung kali, wak. Memang orang kampung kita ini pun kadang heboh-hebohkan kan. Iya, ponten pula. Teringatnya aku Jadi apa? pontennya kan, nenek aku bilang pontenmu berapa dek? Katanya, wih nenek aku lo masih dipakai kata pontennya. Jadi nilai. Ya orangnya tinggal kelas mana mau dibilang nilai lagi? Tinggal kelas sudah. Matematika 5. Permisi, mau nanya. Toilet sebelah mana? Kalau udah bahas lendir bawaannya mau ke toilet aja. Ngeri kali Bang Zuma. Bawaannya mau ke toilet aja kalau bahas lendir ya kan. Semangat kali unit. Sedot. Iya, sempak koyak selalu lah dipakai Bang Blender. Ya memang banyak sempak koyak oten-oten ini memang banyak. Banyak sempak koyak. Itu nggak bisa dipungkirin memang. Gara-gara apa? Ya sibuk lah bayar perpuluhan segala macam. Banyak hidayah gara-gara itu. Menggaruk. Babi itu kan jorok. Bekurap dibuatnya. Itu memang fakta. Makanya menurut apa? Belum lagi dilokalisasi aku survei yang paling banyak tamunya mana? Ya nggak sunat. Paling Menyurvei atau member? Survei. Itu paling banyak. Ya nggak sunat paling banyak. Orang cemana lah pulanya. Orang nggak ada yang menikah. Yesus nggak ada menikah. Paulus murid-muridnya nggak ada yang menikah. Jadi nggak merasakan bagaimana pernikahan itu. Jadi cuman apa? Ya cuma buat dalil aja lah. Hanya maut yang bisa memisahkan. Nggak merasakan. Itu aja lah. Cuman begitulah bisanya dibuat. Coba makanya nggak merasakan. Tekan batin lah. Bagaimana apa? Wanita lagi udah tahu kali lah kita oten. Wanita kalau diselingkuhi laki memang bisa memaafkan ya kan nih, tapi nggak bisa melupakan. Cocok nih. Betul lah. Nggak gaduh terus. Boleh pula minta cerai ya kan? Tahankan kayak gitu enggak. Gila lah. Siapa yang tahan kayak gitu? Begaduh aja. Jaran tahap apa? WC sebelah mana? WC di mana? Lagi dipakai bang untuk mencukur. Bentar lagi ya. Ayolah kita berdiskusi sehat. Kepala otak kau sehat kau? Sehat kau rupanya? Sehat kau? Coba ku tes kau ya. Yesus Tuhan atau tidak? Jawab. Hoi. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan kau? Berapa? Di dalam satu. Itulah matematika kan. Baru uji kan. Matematika ada 5. Itulah longor kau itu. Suka-suka hati aja ngomong kalau ditanya. Yesus Tuhan. Oten Tuhan kau 1 apa 3? 1. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Kan 3. Oh enggak gitu. Begini. Mulai bahasa Roh Kudus. Abrakat terapat terahan ren muak kami nengoknya. Berapa Tuhan tadi kau sebut? Inilah matematika. Pelajaran-pelajaran inti semua. Bahasa Indonesia 5. Agama 5. Cemana mau naik kelas kalian ini? Ditanya di mana letak Monas, jawabnya Papua. Enggak longor kau. Coba berapa kau sebut Tuhan kau tadi? Ada berapa? Berapa Tuhan kau sebut? Hei. Hei sedot. 1. Kau sebut tadi berapa Tuhan? Itulah kau. Matematika aja kau nggak betul kau. 1 tambah 1. Berapa Tuhan tadi kau sebut? Nyebut 3 Tuhan bisa jadi 1 Tuhan. Sekarang saya tanya kamu, itu Jokowi itu presiden, seorang bapak, atau dia seorang bisnismen? Apanya udah gila kau ya, nggak nyambung kau nih.
Ini Memang kau. inilah kau macam lucunya. terus kau. Sabelian yang kau bawa itu, Wanes kau, bidat kau. Di anatema kau di gereja-gereja Tritunggal ini. Apa hubungannya presiden sama Tuhan, Longor? Apa hubungannya? Kau mau bisa, oh dia berinkarnasi menjadi satu begini segala macam. Capek kali kami dengar bahasan itu ya. Orang bodoh aja kau buat. Makanya kalian tuh dibebaskan mabuk, minum, kan babi biar makin longor. Kalau sadar kalian mualaf kalian semua. Karena nggak sadarnya kalian. Gilanya, tinggal 1 tambah 1 tambah 1 1. Sakit kau. Kau kalau makan 3 piring jangan kau bayar 1 piring. Suruh nyuci piring kau longor. Kau makan 3 piring tapi kau bayar 1 piring. Kan nggak ada otak kau tuh. Kau bayar lagi 2 piring itu. 3-tiganya kau bayar, jangan satunya kau bayar. Aneh kau. Sedot Apa kau mau WC. diskusi lagi? Coba sedot WC, cobalah jujur dalam hatimu yang paling dalam, yang paling betul-betul terdalam ya. Kalau memang kau berbeda dengan hewan, hewan itu tidak punya empati. Kutanyalah dulu, siapa yang menginginkan kematian Tuhanmu di tiang salib itu? Coba kau jawab dulu, sedot WC. Itu udah kehendak Allah. Kau baca Yohanes pasal 8 nomor 37 dulu. Di situ orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang mengikuti bapaknya yang adalah iblis. Kau bilang bapakmu pula, bapaknya Yesus, Allah pula. Baca itu Yohanes pasal 8:37 itu, lengkap di situ. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis yang adalah pembunuh sejak semula. Kok memfitnah Tuhan pula dia yang mengatakan Tuhan, barang siapa yang bapaknya adalah Allah maka dia pasti mengasihi Yesus. Tapi yang dilakukan oleh Farisi dan Saduki adalah apa-apa yang menjadi bapaknya yaitu iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Baca Yohanes pasal 8 nomor 37 itu. Baik-baik. Baca betul-betul kitab suci. Coba baca dulu, baca dari satu perikop itu. Kalau Abraham adalah bapakmu maka kau akan melakukan perbuatan Abraham. Sedangkan keinginanmu adalah membunuhku, yang berkata benar, yang mengatakan semua yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu. Kau ingin membunuhku karena tidak ada tempat firman di hatimu. Kurang lebih seperti itulah. Lalu apa kata Yesus setelah itu? Kau hanya mengikuti bapakmu sendiri. Iblislah yang menjadi bapakmu karena dia adalah pembunuh sejak semula. Yang menginginkan kematian Yesus adalah Farisi dan Saduki. Dan mereka, Farisi dan Saduki ini mengikuti perintah bapaknya yang adalah iblis. Kau baca Yohanes pasal 8 nomor 37 itu. Baca baik-baik. Gak bisa kau baca? Kau bacakan, mau kau tengok. Bisa gak kau baca? Bisa gak kau baca? Hei. Hei. Baca kuat-kuat. Kalau gak di sini tengok kerja. Ya udah kau tengok di sini ya, kau perhatikan di sini ya, kau perhatikan di sini. Kau perhatikan dulu ini. Jangan kau sambil kerja belajar. Masuk neraka kau nanti. Mau kau masuk neraka? Nih. Yohanes pasal 8, kau perhatikan ini ya. Ayat nomor 37 nih. Apa kata Yesus kepada para pembunuh-pembunuh dia yang ingin membunuh dia? Ya, aku tahu, nih kubacakan kau ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Ya, lanjut. Apapun yang kulihat pada Bapa itulah yang aku katakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nih, apa yang mau diperbuat sama orang Farisi kepada Yesus itu adalah sesuatu yang datang dari bapaknya orang-orang Farisi. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Bagaimana mungkin perbuatan membunuh orang benar adalah perbuatan Tuhan? Ini perbuatan iblis, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian. Apa pekerjaan yang demikian? Pekerjaan hendak membunuh nabi itu tidak dilakukan oleh Abraham.
Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kalian yang menikmati kematian Yesus di tiang salib. Kalian lebih iblis ketimbang iblis. Iblis berencana membunuh Yesus, sementara kalian menikmati pembunuhan terhadap Yesus. Lebih iblis kalian ketimbang iblis. Masih mending iblis punya rencana membunuh dan mengeksekusi melalui tangannya Hansip Romawi. Kalian bertepuk tangan, kalian merayakan, kalian menikmati kematian Yesus. Kalian yang berdosa, kalian yang korupsi, kalian yang menyakiti orang tua, kalian sepak anak kecil, kok Tuhan yang kalian tumbalkan. Inilah kalian. Inilah esensi ajaran Kristen. Ketika ditanya, Tuhan kalian penuh kasih. Yes. Apa simbol kasih dari agama Kristen? Salib. Apa itu salib? Tempat matinya orang dengan cara keji. Macam mana ini kalau orang lagi pacaran sama Blender sama Yuni? Apa kata Yuni? Bang Blender, adik cinta kali sama abang. Iya adekku, Nah, kata lagi. si Blender. Apa bukti cinta abang sama adik, kata Yuni? Celurit. Apa simbol cinta Yuni dan Blender? Celurit, cangkul. Gak gila si Yuni sama Blender, psikopat mereka berdua. Jadi yang namanya simbol cinta tidak mungkin salib. Simbol cinta itu coklat. Simbol cinta itu apa? Sebagaimana Sayyidah Khadijah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya Rasulullah hendak berjuang, tidak lagi ditemukan jembatan, apa kata Sayyidah Khadijah? Gunakanlah tulangku untuk dijadikan jembatan. Kalian agama kasih. Apa simbol cinta kalian? Celurit, kekejaman, tusbol atas, tusbol bawah, kematian tragis seorang manusia, darah, penumpahan darah. Simbol kasih umat Islam apa? Barang siapa laki-laki yang berlaku baik kepada istrinya, itulah sebaik-baiknya laki-laki. Barang siapa yang seorang mukmin? Seorang mukmin adalah yang lisannya dan tangannya tidak menjadi asbab kecelakaan bagi tetangganya. Lah kalian, apa simbol kasih umat Kristen? Kematian seorang orang yang benar, yang tidak berdosa, berdarah-darah, ditelanjangi di tiang salib. Apa simbolnya? Salib. Kalian cross check apa itu salib. Salib adalah tempat penyiksaan terhebat yang dilakukan oleh penyembah pagan Hansip Romawi. Lalu itu menjadi simbol cinta Tuhan kalian. Bayangkan itu. Bayangkan. Simbol salib. Cara kasih Tuhan dengan membunuh orang benar. Dalam Yesaya pasal 14 nomor 21. Tuhan kalian membunuh bayi-bayi tak berdosa karena dosa nenek moyangnya. Adilkah ini? Makanya saya katakan, kalau kita bicara konsep ajaran lendir, di mana ternyata banyak ayat-ayat yang menimbulkan syahwat yang membuat men-trigger manusia untuk memikirkan kelamin. Tadinya Blender tidak tahu bagaimana bentuk kelamin kuda. Gara-gara baca Yeskiel pasal 23-20, Blender tahu kalau ternyata kelamin keledai itu besar. Blender tahu kalau pancaran mani kuda itu muncratnya luar biasa. Gara-gara kitab kalian, Blender jadi tahu. Tadinya Blender nggak mau tahu. Gara-gara kitab kalian, si Blender jadi tahu. Untung dia nggak suka sama keledai. Sempat dia celuk keledai, habis kita. Permisi, mau nanya, ada yang lihat sakar keledai nggak? Ya saya mau tanggapi itu Uniriva. Kamu bilang apa? Kasih itu kayak gimana di Kristen? Ini nih di ayat Alkitab ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang kawan yang mati buat kawannya kayak gitu. Apa ini? Gak ada orang yang mati. Bot. Apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi dirimu. Ya. Lalu kau mengasihi dirimu dengan cara kau bunuh diri untuk orang lain. Kau pula mau mengasihi orang lain. Mengasihi dirimu aja kau nggak diajarkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Pikul salib dalam kitab Efesus 18 kalau tidak salah, pasal 1 ayat 18, pasal 2 ayat 18. Dikatakan bahwa Efesus, entah Petrus, entah Korintus, kalau nggak salah ya ada ya, bahwa hamba-hamba harus takluk kepada majikan, bukan hanya majikan yang baik, tapi juga majikan yang juga bengis. Kalian diajarkan menzolimi diri kalian, lalu berani-beraninya kalian mengatakan bahwa kami ajaran kasih. Apa kata Yesus? Kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalian sendiri tidak diajarkan mengasihi diri kalian sendiri. Apa kata Yesus? Pikul salib. Barang siapa, bagaimana guru supaya kami selamat?
Bukankah kalian tahu bagaimana hukum Torah? Saya sudah melakukannya dari kecil. Apa kata Yesus kemudian? Ada yang kurang. Jual semua hartamu, beri kepada orang miskin. Disuruh jadi orang miskin di agama kalian. Bagaimana mungkin kalian yang disuruh menzolimi diri gajikan, lalu tiba-tiba kalian diajarkan, kasihlah sesamamu sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi dirimu sendiri aja kau nggak diajarkan? Bagaimana kalian mau mempertanggungjawabkan kalau ajaran kalian ajaran kasih? Lihat realitas konkret. Agama terbanyak yang paling mengorbankan jiwa manusia agama Kristen. Body count-nya ada. Kita punya data-data tentang body count. Lalu bagaimana? Perang terjadi rata-rata triggernya dari Kristen. Paus Urbanus, Paus Alexander. Nggak ada Ustadz Alexander. Tidak ada istilahnya perang dunia pertama, perang dunia kedua itu gara-gara orang yang bernama Muhammad nama awalnya. Tetapi diawali oleh orang-orang beragama Kristen. Politik dari orang Kristen. Bagaimana kalau kalian lihat dalam masa zaman kegelapan di abad ke-16, Islam, para skolar berombong-rombong, beramai-ramai mengatakan, untung ada Islam dengan metode-metodenya, bersuci, mindsetnya. Eropa itu zaman kegelapan di bawah tangan Kristen. Bible tidak boleh dipegang kecuali oleh para pendeta. Lalu berani-beraninya kalian katakan bahwa ajaran kalian ajaran kasih. Dalil di kitab kalian banyak terjadi pembunuhan seperti Uza yang dibunuh oleh Tuhan karena hanya tidak sengaja memegang tabut Tuhan. Onan yang tidak mau menghamili kakaknya dibunuh oleh Tuhan. Tuhan yang belum menjadi manusia tiba-tiba menjadi manusia. Ketika Tuhan kalian masih jadi roh, manusia biasa banyak yang mati di tangan Tuhan kalian. Ketika dia berinkarnasi jadi manusia, dia yang mati di tangan orang. Apa-apaan ini? Lalu kalian katakan ajaran kalian ajaran kasih. Kalau tidak mengajarkan membunuh orang, kalau tidak mengajarkan membunuh diri sendiri. Inilah ajaran kalian. Ini ajaran kalian. Bagaimana dengan Islam? Kami umat Islam ketika berperang saja jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh jompo, jangan bunuh wanita. Ini Islam. Sedangkan kami dalam kondisi berperang saja ada adab yang harus kami tegakkan. Apalagi dalam keadaan damai. Kalian jangankan dalam keadaan berperang, dalam damai saja ada kalian diajarkan adab, diajarkan akhlak, diajarkan bagaimana cara tutorial mengasihi istri, bagaimana cara menikah, apa perbedaan menikah dengan perzinahan, ada diajarkan? Tidak ada. Ya, jadi jangan berani-beraninya kalian jual kecap di hadapan kami umat Islam, karena kami baca Bible kalian dan kami juga mempelajari sejarah. Kami bisa membuktikan betapa kejinya ajaran Kristen by sejarah. Baik sejarah. Bahkan ketika ada anatema di antara internal kalian sendiri, banyak sekali korban jiwa. Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi Spanyol adalah tutorial menyiksa paling sadis dalam ranah sejarah. Dari mana itu? Islam. Islam yang mengajarkan. Kalian, inilah agama yang lip service saja. Kasih apa? Kasih mati. Ya, kalau tidak membunuh orang lain, kalau tidak bunuh diri sendiri. Inilah ajaran kalian. Ajaran Kristen memang top the best untuk para penjahat, karena Tuhan kalian datang untuk para pendosa, tidak datang untuk orang benar. Yesus datang menyelamatkan para pendosa, melepaskan kalian dari tanggung jawab kejahatan kalian. Kalian merampok, kalian korupsi, kalian mencabuli anak kecil, Tuhan kalian yang mati menanggung dosa kalian. Inilah esensi ajaran kalian. Haleluya. Lanjut Bang Zuma. Nggak, aku asik aja dengar. Lanjut. Mana Bang Blender, lanjut Bang Blender. Ayo. Bang Blender. Ayo. Udah pingsan dulu udah. Udah pingsan sedot. Sedot. Woi, pahamnya kau apa yang disampaikan Uni? Hah? Cemana lah coba? Ginilah. Bunda Maria itu kan seorang wanita. Adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, "Weh, sebentar lagi nih Yesus akan mati"? Kan nggak ada. Jadi artinya Bunda Maria itu menyaksikan jahat kali Tuhan kalian, jahat kali terhadap Bunda Maria. Yang tadinya Bunda Maria belum siap untuk menjadi seorang ibu, ketika ada perintah dari Tuhan, dia harus siap. Dia difitnah, dihujat. Tapi ketika dia mencintai dan menyayangi, di depan mata kepalanya dia sendiri, dia melihat anaknya dipukuli, diludahi, dibunuh, sedangkan jelas dia tidak bersalah. Cobalah, kayak mana kayak gitu hati perasaan seorang ibu? Kalian lah coba, anak kalian itu dinyatakan tidak bersalah atau dihukum mati, terima nggak kalian monyet? Anak terima. Masalahnya dulu belum viral. Kalau viral pas sudah kena, terungkap. Ini kan pembunuhan orang tidak bersalahnya ini.
Nggak ada otak kalian, ketawa-ketawa kalian di atas penderitaan orang, ketawa-ketawa setiap minggu, joget-joget, uang perpuluhan lancar, main dugem, masuk musik kalau perpuluhan lancar. Kalau enggak, lebih banyak doanya daripada khotbahnya. Udah tahu kali lah aku pendeta kayak mana. Sekarang ini lebih banyak lagi doanya. Oh, ada yang WA tuh bilang, perpuluhan cuman kumpul banyak. Yuk 2 minggu sekali lelang. Yang dilelang apa? Ikan sekilo, beras sekilo, apalagi tuh? Paling cuma 100.000 nggak sampai. Dilelang 5 juta. Longor kali klenoten, bodoh. Lelang untuk persembahkan kepada Tuhan, inilah persembahan kita dilelang. Yang senang siapa? Pendeta lah, bodoh kali kalian, longor kalian. Siapa yang senang? Pendeta yang senang. Lelang kok cuma nggak sampai 100.000, 5 juta. Gara-gara kalian memikirkan perpuluhan, sempak kalian koyaan semua. Tengok di jemuran-jemuran noten itu sekoyak semua sempak kalian itu. Betul lah, gara-gara apa? Mikirkan perpuluhan, cemana? Gak datang ke gereja, didatangin ke rumah. Kenapa kau nggak datang semalam? Memang nggak nagih, cuman kan merasa, kenapa kau nggak datang semalam ke gereja? Ada apa kau nggak datang? Udah, memang nggak nagih. Kalau nggak ada uang kau datang sajalah kau, nggak apa-apa itu. Tapi ketika nggak bayar dia, dipandang pun nggak. Cemana lah pula, memang nggak ada aturan dari Tuhan, suka-suka ayah kalian aja. Itu fakta. Makanya semalam aku tuh kincit aku gara-gara kalian kurang ajar, kalian nyebrang suka-suka hati di gereja. Nggak ada otak, nyebrang aja kalian noten kalau pulang dari gereja. Jangan suka-suka ayah kalian nyebrang, dada-dada kalian di jalan, macam jalan ayah kalian itu aja. Iya, gara-gara tuh macet kalian dibuat semua. Belum lagi tanggal 25 nggak tutup. Yang paling lucu ini, yang paling lucu ya, kalian pertahankan kalau Bunda Maria itu lahir di kandang domba. Gila nggak kalian? Hah? Padahal tidak ada tertulis dia lahir di kandang domba. Kalian rubah aja kenapa? Hah? Toh tidak ada tertulisnya. Kalian buat aja lah lahir di mana, kayak di gubuk bambu, kayak di mana, kayak nggak aja, nggak ada. Kalian perkuat pula tuh lahir di kandang domba. Nggak ada otak kalian, nggak ada yang lebih baik. Artinya kalian memang betul-betul nggak ada. Memang kalian hina lah, memang iya. Mamaknya kalian hina, Tuhan kalian hina. Nggak ada otak kalian. Kan nggak ada tertulis, kalian rubah aja. Sepakat kalian, woi pendeta. Sepakat kita ya. Bunda Maria itu lahir di lapangan, lahir di mana gitu. Toh memang tidak adanya, nggak ada tertulis. Palungan aja kalian bilang kandang domba, udah gila kalian tuh, kan longor kali kalian. Ngapain pula lah Yosef itu kan gatal tuh, mau melahirkan kok penginapan. Nggak gila ya penginapan. Oh iya pula, datang dia tuh, itu sejarahnya itu. Izin Pak, Yosef datang. Misi Bu, iya Pak, ada yang bisa dibantu? Kebetulan saya mau cari kamar, masih ada Bu. Oh maaf Pak, lagi penuh, kebetulan ada konser dewa, ini hari konser dewa. Oh iya, jadi aduh gimana Bapak mau apa ya, mau ini ya, Ibu kenapa kesakitan itu? Iya, rupanya Bapak bidan melahirkan ya? Enggak sih, karena sini udah jauh. Ya kenapa cari rumah sakit yang terdekat? Coba, katanya tunangan, ngapain dia gatal kali membawa penginapan? Hah? Ngapain? Coba, ngapain? Itu contoh itu. Ngapain coba? Katanya tunangan, kapan menikah? Kalian aja pun gak dapat undangan, masih tunangan aja udah gatal, sok-sokan, sok suci. Ngapain? Siapa yang tahan ketika berdua dalam penginapan? Siapa? Mana mungkin gak ngapain-ngapain? Itu aja lah coba. Aneh ya, penginapan ada, rumah sakit nggak ada, klinik nggak ada, udah gila itu. Itu pun mau pula itu. Ketika resepsionisnya, mohon Pak, karena saya melihat kasihan dengan Ibu, kebetulan ada kamar belakang yang kosong, extra bed, Bapak mau? Mana kamarnya? Ditengok Yosef kandang domba, mau pula tuh Yosefnya, kan nggak ada otak tuh Yosefnya tuh. Hah? Suami nggak ada otak itu. Bayangkanlah, nggak ada otak ke suami kayak gitu. Ini karena Yosef mungkin mikir gini nih, ini mau jadi Tuhan anakku nih, mau menguasai negara ini kan? Hah? Menguasai negara, setel aja tuh. Mana ada coba lah, kalau kita keturunan Tuhan, coba, kurasa udah menguasai satu negara lah. Sedangkan kita bersaudara sama presiden aja menguasai satu kota. Ini keturunan Tuhan, aku opungnya Tuhan, 5 negara aku kuasain. Jangan macam-macam kau, cucuku Tuhan, ku cekek kau nanti ya. Wah, logika nggak? Logika lah, enggak aja. Kalau Tuhan datang Tuhan itu, seluruh dunia akan mendatangi Tuhan tuh. Nggak repot mamanya repot. Macet semua datangi Tuhan. Siapa yang nggak mau jumpa sebentar ya? Tuhan, izin Tuhan, namaku Blender Tuhan, aku mohon ampun Tuhan. Seluruh dunia nggak masuk akal. Siapa yang susah? Mamanya, tetangga susah, macet rumah jalan semua. Nggak ada otak, itu aja. Gimana? Tuhan datang menyusahkan manusia. Masuk akal nggak? Kau aja sedot kalau ada Tuhan kau datang Israel, berusaha kau untuk datangi Tuhan kau ke sana. Berusaha, nggak rame bejibun sana.
Tetangga yang mau keluar rumah pun nggak bisa. Kau pikir nggak ada tetangga? Nanti kita tanya, nggak ada tetangganya, dia nggak ada di rumah tinggal. Suka-suka ayah kalian tinggal di rumah. Nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Kalian paksakan, nggak ada. Coba lebih, nanti ku bilang di pohon korma dengan kandang domba lebih mulia kandang domba. Kalian rubah aja itu longor, kalian rubah. Tah di lapangan Bang Blender, coba lah Bang Blender perhatikan ya kan. Kalau aku ya Bang, jalan sama polisi aja Bang. Oh, ku lawan-lawan nih orang apa kok, gitu. Ini aku jalan sama Tuhan loh. Nggak mungkin lah aku kabur kalau itu dia ditangkap ya kan. Ada aja kawan-kawannya Bang. Pas Tuhan ditangkap kabur. Gimana coba? Kan gila kan, itu backingnya Tuhan, kabur. Tuhan itu, Rupo namanya itu, tau kalian, Rupo. Nggak aja. Tuhan, kita aja berteman dengan presiden aja dengan polisi, wah, macam kita. Contoh dengan aparat, macam kita yang aparatnya. Ini larian semua muridnya itu Tuhan. Aduh, nggak aja. Nangis pula tuh Tuhan. Tak masuk akal kalian. Aduh, bukalah akal kalian. Macam orang bodoh. Kalian memang banyak lah di Bible kalian tuh kalian bodoh. Coba lah lagi Bang Blender, abang perhatikan. Kampungnya Nabi Muhammad jadi tempat teramannya kan. Kampung tuannya orang Kristen Bang. Jadi tempat paling nggak aman di dunia sampai sekarang loh. Tahun bertahun banyak kali darah di situ tertumpah. Kampung tuannya orang Kristen nggak aman loh Bang. Mending untung ya Bang ya. Untungnya Yesus nggak lahir di Medan sama di Bukit Tinggi Bang. Sempatnya Yesus lah di Medan, hancurnya Medan Bang. Udah ke pindah. Yerusalem lah. Iya. Udah pindah hancurnya. nih salibnya ke Tarutung. Udah halak Batak doh Tuhan. Batak. Udah pindah salibnya ke Tarutung. Nah itu memang iya. Makanya cobalah sejarahnya nggak ada. Firaun meninggalkan sejarah, semua meninggalkan sejarah. Nggak ada bukti sejarah salib kalian. Coba kalian ketik di YouTube. Coba kalian ketik penyalipan Yesus di Golgota. Tukang tambal ban yang keluar. Coba, aku pun aneh. Kemana nya algoritma apa nih YouTube ini? Kenapa kok bisa tukang tambal ban yang keluar? Capek carinya. Entah salah pengetikan penyalipan Yesus di Bukit Mengkora. Nggak ada keluar. Rupanya oten, makanya Giant Bayar Perpuluhan itu sejarahnya dulu, ada sejarahnya. Saat itu yang menciptakan kayu salib itu namanya Pak Acong. Acong itu pemilik Panglong Sumber Jaya. Biasalah tentara Romawi, cong. Biasa cong, 6 kali 4. Oke, ukuran tinggi 6, 4. Dia lah membuat salib. Begitu selesai dikasih sama komandannya, udah, Dan, mana duitnya Dan? Kau minta sama yang disalib cong. Ya, mak, peninglah cong. Peninglah. Makanya kalau kalian mengatakan siapa saksi yang Yesus bangkit, Aconglah saksinya kebangkitan Yesus. Nggak ada bangkit, biar tahu kalian. 4 hari 4 malam Acong menunggu di Bukit Tengkorak itu, di tempat salib itu, untuk menagih hutang, uang. Nagih dia pakai apa itu yang kertas-kertas kayak pampir tuh. Tunggu di sini ya, mana tahu ada roh-roh terbang tangkap minta uangnya. Uang dikejar, mau hantu mau jin nggak peduli dia. 4 hari 4 malam Acong nunggu. Kok kalian bilang pulang 3 hari bangkit? Siapa yang nyaksikan? Acong masih ada tuh, keturunan Acong tuh sampai sekarang nagih dia tuh. Total biayanya 8.720.000. Kalian bayar itu, woi. Akhirnya apa? Belum dibayar uang salib, disitalah sama si Acong. Dibawanya simpan gudang karena belum dibayar. Makanya kalian bayar biar terpasang salib itu di Golgota. Nggak malu kalian, nggak ada sejarah. Buat malu aja kalian. Cobalah itu Acong, saksi bangkit nggak? Kasihan Acong itu, uang salib belum dibayar. Kalian bayar itu, nggak malu kalian? Wisata rohani ke sana nggak ada salibnya. Sekarang udah pindah ke Indonesia semua. Pindah, makanya sekarang nggak ada. Makanya di Indonesia semua bangun salib, di sini beras lagi bangun patung. Kenapa? Nggak ada sejarahnya. Jadi biar supaya sejarah, tengoklah di Tarutung tuh. Waduh mah, salib kasih, halak Batak. Kalau kesana wisata rohani, aku bingung. Ada yang manggil leku, oh leku Yesus, oh opungku Yesus, oh tulang Yesus, aneh-aneh hotelnya. Gila ya. Wisata rohani kalau tanggal Natal tahun baru, oh leku Yesus, aduh margamu Tuhan. Sekarang nggak tahu, tak ada marga Tuhannya. Pernah sekali aku bawa ya tamu mau ke sana, berantem laki bini membelikan baju. Dia ukurannya XL. Bukan XL Pak, L dia katanya. Berantem, diletakkan baju di bawah salib itu. Coba kalau aku bawa pulang lah. Gila ya. Kok nyusahin kali tuannya orang Kristen ini. Iya, kemana lo coba naik ke gunung sana? Bawa pulang lah, ngapain? Ada yang bawa topi, ada yang bawa selimut. Manggilnya pun macam-macam. Opung, ada leku, le Yesus. Jadi aku tanya, bermarganya Yesus nih? Apa marganya nih? Penasaran aku. Iya. Apa nih marga Yesus nih? Kenapa di Tarutung itu? Itu kota memang Tarutung tempat. Aduh, kasihan Opung Nenggolan itu, betul. Nggak ada sejarahnya. Malu lah kalian nggak ada sejarah. Firaun aja 3000 tahun ada sejarahnya. Yesus, aduh, masa nggak bisa meninggalkan sejarah?
Gak seharusnya, hei aku Tuhan, aku pernah datang merendahkan diriku dan mengorbankan diriku untuk kalian, Oten. Kutinggalkan sejarah, kutinggalkan kayu sebagai tanda kepada kalian agar kalian tahu. Kuciptakan kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Seharusnya Tuhan, ini apa? Kayunya pun salibnya nggak ada loh. Makanya jalan-jalan ke sana ke Yerusalem. Nih angkot bisa yang ke sana 3 kali angkot 3 kali nyambung bisa aja tuh. Pikir kalian angkot. Bikin Kita dulu. Ini ada yang manggil betul. Tengoklah kalian di sana. Ada yang manggil Laiku Yesus katanya. Lai pulanya. Aduh mah ada yang manggil Opung. Kalau anaknya Opung Yesus, bukan Tuhan lagi. Opung, tulang. Kan bahasa Batak. Bapak Uda ya coba lah. Mana coba? Aku enggak. Bapak Uda. Oh Bapak Uda. Oh kalau udah meluk salib itu. Oh Tuhan, beginilah penderitaan yang kau rasakan ya. Sebegini juga lah kau rasakan penderitaan. Itu meluk salib tuh. Kalau sana tuh pas meluk salib. Beginilah penderitaan yang kau rasakan. Terasa apa-apa pun enggak dia. Enggak aja. Nangis-nangis aja. Oh begitulah kau korbankan dirimu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kau korbankan dirimu untuk kami. Beginilah yang kau rasakan penderitaan. Wow, Opung, oh Tuhan, olehku. Aduh margamu Tuhan. Aduh margamu. Udah di sini saja kau ya. Di sini saja. Panas. Panas. Ya, ini kan sejarah bukti. Kalian kan banyak kali minta bukti kan? Mana bukti Allah kalian? Mana bukti Allah? Bukti salib kalian. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Nggak ada penyalipan, nggak ada Yesus. Makanya mana bukti salib itu? Salib kok ketarutung. Sampai di sana, oh udahlah di sini aja lah kok Tuhan. Satu kampung kita Tuhan ya. Biar aja kau di sini aman. Kurang ajar Yahudi itu dibunuhnya kok kan. Pindah aja kok kemari udah aman kok di sini. Terang saja. Ajar blender, saya koyak blender. Aman kok di sini Tuhan. Satu kampung doh itu oh, Tuhan katanya. Coba lah. Begitu semua kalau ke sana. Aku nengoknya ketawa-ketawa. Itulah Opung Nenggolan tuh, pertama kali. Jatuh dari gunung mati gara-gara salib tuh, mati, hancur. Iya, mati. Itu mengorbankan nyawa itu waktu pembangunan salib kasih itu pertama. Mengorbankan nyawa, mati Opung tuh gara-gara meluk salib itu. Jatuh. Gila memang, enggak aja. Apa kau? Apa? Maksero. Kepanasan kau? Hah? Panas. Kau baptis, kau pakai air panas, dibaptis. Saya kalau panas pakai air panas kau. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Wah, ini hampir gerigas, bah. Ini kan mau panas aja nih Islam. Ya, Lai Blender. Ya, Lai Yesus. Ya. Saya mau nanya, Lai. Ya. Dari sekian banyak yang kita ceritakan kan sumbernya dari apa? Ada yang dari Bible dan ada yang dari kisah-kisah yang palsu gitu, Blender. Lai. Gimana membedakannya supaya kita nggak menabrak yang apa sumber-sumber yang asli gitu? Ya, yang palsu aja. Blender. Yang palsu aja pun dialsikan mereka. Gimana coba? Hah? Yang palsu. Kalau berdasarkan apa yang tertulis, emang Oten ini mengikuti apa yang tertulis apa? Kan nggak ada kan? Gayanya aja banyak. Wah, kami memahami apa yang tertulis. Suka-suka ayah orang ini aja yang tertulis. Mana ada ikutin tertulis? Nggak aja. Salah satu gereja di mana tertulis mereka Yesus mengajarkan ibadah gereja batu karang. Makanya kalau ibadah kalian di atas batu karang, jangan di gereja. Longor kali kalian. Aku capek aku. Gara-gara batu karang ke tukang akuarium aku. Pak, ada gereja sini. Gila kau yang nyari gereja sini. Batu karang ada jual sini. Ku gereja pula kau cari sini. Itu batu karang, gereja. Itu salah satu. Tidak mengikuti apa yang tertulis. Jadi kalau orang di framing segala macam betul aja nih. Yesus nggak ada tertulis Tuhan dituhankan. Yang jadi suka kali itu orang-orang ini kayak gitulah. Tapi apalah memang kerjanya memfitnah aja. Tuhan saja pun difitnah, apalagi kita. Emang itulah kerja orang nih. Nggak ada lagi. Menghasut, mempinah, taping di bawah, begini segala macam. Nggak masuk sama kami, nggak mempan, ngaruh.
Yang pasti Oten nggak mengikuti apa yang tertulis, sudah selesai, itu aja lah udah. Jadi kalau pembahasan kita yang aneh-aneh juga nggak ada masalah, macam betul aja orang tuh. Pendeta macam ini menjelek-jelekan Yesus. Apanya kau? Hei. Coba kau sebut namaku, Pendeta Birahi Silalahi. Coba kau sebut. Kamu Coba. ini mantan pendeta atau pendeta sebenarnya? Kok ini dari lulusan Vatikan, bukan kaleng-kaleng nih, Vatikan bertoko. Itu Pendeta Birahi. Itu Birahi tau nggak tuh? Nama tuh arti Birahi. Tau kok? Hah? Oh, itu Birahi itu firman Tuhan, itu firman Tuhan, itu Birahi itu, biar tahu kau. Tapi kalian mengejek-ngejek Pendeta Birahi, itu firman Tuhan. Tahu di mana tertulis? Amsal 7:18, marilah memuaskan birahi. Itu firman Tuhan, jangan kau ngejek-ngejek. Ya. Aku tahu. Cuman pendeta ini pendeta syariat. Kalau kalian kan apa coba? Aku kena pecat aku dari Vatikan gara-gara komplain aku. Paus melegalkan perkawinan sama jenis. Gimana menurut kau? Setuju nggak kau? Kau lah sebagai Oten. Sedot. Enggak lah. Nggak setuju kau? Ya enggak lah. Nah makanya masalahnya Oten-Oten yang lain pun nggak setuju, nggak banyak yang nggak mendukung aku, makanya aku dipecat, aku bongkar lah semua. Nah terus kenapa kau serang-serang kekristenan? Serang apa kau? Apa yang kau serang? Kau tadi menjelek-jelekkan Alkitab bagaimana? Memang jelek kok cuman pantas nggak? Katakan sama kau banyak porno-porno, pantas nggak tuh? Nggak jelek itu? Bibel kau tuh banyak porno-porno. Aku aja pun baca tegang burung aku kok, gila kau. Tunjukkan sama anak kau kitab kau itu. Tunjukkan. Jelek nggak tuh? Ganteng nggak menurut kau tuh kitab kau tuh? Ganteng nggak menurut kau tuh? Hah? Ada jakarnya, ada ininya, perawan, susu. Ganteng nggak menurut kau gitu? Bagus itu? Hah? Itu 72 perawan itu memecahkan keperawanan apa? Kepala otak kau. Tuhan kok ngajarkan, Tuhan itu mengajarkan kebaikan, Tuhan mengajarkan kata-kata yang baik. Tuhannya sendiri pun nggak berkata yang baik, cemana lah kayak gitu. Tuhan itu harusnya, itu firman Tuhan, dia menyampaikan kata-kata yang baik. Cobalah menyampaikan bahasa yang baik. Tuhan kalian sendiri saja pun berkata nggak baik, apalagi kalian. Aduh, cemana lah kalian ini. Nah, cobalah di Ulangan 25:11, ketika suami sedang bertengkar, datang istrinya menarik kemaluannya. Coba, kan gila, apa korelasi itu? Apa manfaatnya? Laki-laki berantem, bininya datang, burungnya yang ditarik. Cara misahkannya, kalau memisahkan tuh tarik badan, tarik baju, ini burungnya pula ditarik. Ini gila itu. Itu apa? Apalah untungnya manfaat ayat itu? Coba, apalah? Kan nggak aja, masa burung orang ditarik? Nggak aja, ngamuk lah lakinya. Kau ngapain kau ini kok burungku pula kau tarik? Orang memisahkan berantem tuh tarik baju, dia masuk ke tengah, tarik tangannya. Sempet-sempetnya buka resleting kalau pakai jin, burung narik burung. Mana coba? Apa manfaat? Apalah manfaat ayat itu? Ulangan 25:11 itu. Apa manfaatnya? Hah? Coba. Bagus sekali kau anggap itu. Apa korelasinya? Kenapa dibuat ayat itu? Coba lah. Enggak aja. Itu seandainya dibaca anak-anak, anak perempuan yang dibaca nih, anak perempuan ya. Dibacanya, oh ternyata kalau laki-laki berantem cara misahkannya burungnya ditarik. Hah? Itu sesuai Bibel kalian. Akhirnya apa? Anak SMP dibacanya gitu. Tahu-tahu ada kawan yang laki-laki berantem. Hah? Cara misahkan ditariknya burungnya kawan tuh. Cuman coba? Hah? Tariknya burungnya. Oh itu sesuai firman Tuhan itu, harus narik burung cara misahkannya. Mana kayak gitu? Nggak malu kalian kayak gitu? Hah? Kau aja lah coba. Apalah untungnya ayat itu? Sempat dibaca anak-anak tuh. Anak perempuan kau baca. Nggak aja kau. Itu pula kau bilang nggak jelek itu. Baik menurut kau itu? Bibel kau itu? Hah? Baik menurut kau, Longor? Bodoh kali kau yang gitu-gitu kau bilang baik. Jelek. Itu apalah pulanya, kan aneh-aneh kan. Masa misalkan orang berantem burung yang ditarik. Wah, nggak sakit aja. Lama-lama bininya kena gepuk. Udah gila kau ya, masa burung aku tarik? Habis lah. Ketika istrinya narik burungnya, habis lakinya itu kena bal-bal sama gua. Kesempatan ketepak, bonyok, makin bonyok lakinya, makin bonyok. Gara-gara narik burung. Enggak aja, nggak ada kami menjelekkan. Ini fakta. Kalian tuh memang longor, bahasa kalian banyak memang. Kau tahu nggak kok gara-gara ada yang mati, ya? Gara-gara Pukima, tahu kok? Ada Oten. Makanya
kalau kalian tuh dimaki personal, wah sakit hati kalian. Tapi kalau maki Tuhan kalian nggak teriak, bahagia kali kalian, ketawa-ketawa. Makanya kau pernah dengar berita nggak, ada oten mati dilanggar angkot terus Pukima, tau kok? Ada satu oten udah kumaki dia gara-gara dia menghujat. Woi Pukima kau, aku bilang. Pukima itu bahasa Medan lah, bahasa Sumatera ya, bahasa mengini. Tapi dia sakit hatinya mendengar aku ngomong gitu. Tapi dia nggak tahu artinya. Penasaran dia, rasa sakit hatinya itu jijik kali dengan aku, jijik kali, sakit kali hatinya ketika aku bilang Pukima itu, sakit. Rasa penasaran dicarinya di Google, nggak ketemu. Terakhir penasaran dia, dicarinya ke KBBI, datang dia ke kantor KBBI, kantor Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai di sana kebetulan security-nya pun orang Sumatera, ya kan? Ini ibu-ibu ini, Pak, izin Pak, bolehkah saya bertemu dengan orang ahli bahasa di sini Pak? Oh iya Pak, ibu lagi istirahat. Ada yang bisa dibantu Bu? Enggak, saya ada mau tanya Pak, rasa penasaran saya. Apa itu ya? Pukima kau katanya. Yuh, terkejutlah security-nya. Apanya kau ini? Pukima kau lah Bu katanya. Bah, loh, apanya Bapak ini? Pukima kau Pak katanya. Iya Mak. Aduh. Bab ibu bagus-bagus kemari. Loh, aku kan mau bertanya. Pukima kau lah Bu. Udah. Kau lah Pukima Pak katanya. Wah, Pukima dong. Itulah longornya itu, Pukimaan. Terakhir, loh, kau Bu datang bagus-bagus kemari. Loh, aku kan mau bertanya baik-baik Pak. Iya, pertanyaan kau emang apa arti Pukima? Kau lah Pukima Bu katanya. Di Pukimanya lagi coba. Terakhir diusir lah ibu tuh, diusir. Penasaran juga dia, apalah arti Pukima nih. Pulang dia dengan jalan tertunduk, ya kan, jalan tertunduk. Ketika dia nyebrang, ditengoknya ada angkot di depan kacanya tulisan Pukima. Terkejut dia, ininya Pukima itu angkot lupa ngerem, mati kena tabrak angkot, habis. Gara-gara apa? Longor, itu tadilah gara-gara mati. Oten ketabrak angkot gara-gara Pukima. Nah, itu fakta, itu betul, itu ada kejadiannya. Gara-gara apa? Itulah kelongorannya. Udah dibilang matematika 5, bahasa Indonesia 5, agama 5, semuanya 5 kalian. Apa yang mau diandalkan dari kalian lagi? Kayak kau nih, nama kau sedot WC, bangga kali nama kau sedot WC. Di mana yang salahku narasiku? Coba kau jawab lu. Di mana yang salahku? Hei, cambukku udah berdarah-darah nih, cambukku nih. Hei, mana? Anda itu butuh bimbingan Roh Kudus untuk baca Alkitab. Kepala otak kau Roh Kudus, macam tahu aja kalau Roh Kudus. Bukan pakai akalmu. Jangan pakai akal, makanya kalau baca Alkitab. Kau punya akal? Ada akal kau? Kau pindahin akal kau tuh, akal kau di pantat, kau pindahin ke atas dulu bodoh, baru kau diskusi. Kalau ada akal kau nggak kau tuankan Yesus, dongor kali kau. Kalau ada akal kau nggak kau tuankan manusia, nggak aja kau. Nggak ada dalilnya Yesus jadi Tuhan kau tuhankan, nggak, bodoh kau. Makanya nanti demon aja kalian. Banyak kali yang kontradiksi di Bible kalian itu nggak penting kalian. Saranku oten-oten, kalau kalian mati, bawa bakar ban, bawa kertas karton, bawa spidol. Demon kalian nanti di akhirat, demon. Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka itu, stop. Kenapa kau campakkan kami ke neraka Tuhan? Kau tidak mengikuti apa yang ku sampaikan, katanya. Loh, cemana kami mau mengikuti Tuhan? Perkataanmu pun mencela-mencela, sebentar ngomong ini, sebentar ngomong gini, cemana kami mau ikutin? Peninglah kami Tuhan, ngomong mana yang mau ikut benar. Makanya dia mau nanya kalian, sebentar di Bible ini ayat ini, sebentar ini, nggak pening nengoknya. Makanya demon aja kalian sekarang, jangan lagi bawa ini pun nggak aja, sepatu terbalik, kanan di kiri di kanan mati, entah ngapain lah itu, siapa yang ngajarkan itu? Mati pakai jas, sepatu kenapa harus terbalik sepatunya? Sedot, woi, kok mati kenapa harus terbalik sepatunya? Yang di kanan di kiri mau ngapain itu katanya? Udah nggak ada kurang kerjaan kalian tuh, nggak aja. Iya, kalau oten-oten ini sepatu terbalik. Ada pernah nggak pakai jas, nggak dikubur-kubur gara-gara nggak pakai jas, nggak dikubur-kubur. Gara-gara nggak pakai jas nggak dikubur-kubur. Kalau kalian nanti mencret lah kalian nanti, betul ya, hancur lah kalian nanti di bal-bal. Kalau sekarang kalian bisa lah kalian ngomong, mati kalian nanti pas penghakiman. Paling pertama dasar masuk kuburan, begitu masuk kuburan 7 langkah, bu, hei, nyo, masuk malaikat, hei, ini oten, hei, siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti? Jawab, oh, jawab, mati kau.
Ya, kata malaikat tuh, masuk kau lagi ke dalam peti, masuk kau, dikunci lagi kau 5 jam, megap-megap lah kau dalam peti itu, mati kau. Semak aja. Tanya lagi, buka, siapa Tuhanmu? Jawab, siapa Tuhanmu? Itu dikasih 3 pilihan Glenn, letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau, mana yang kau pilih? Mati kau. Hah? Ketika ditanya, siapa nama Tuhanmu? Yesus. Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Sejak kapan dia berkata dia Tuhan? Sejak kapan dia mengaku dirinya Tuhan? Kau Tuhan kan? Letak ginjal kau 1, letak. Apa nama kitabmu? Biblos. Sejak kapan Yesus buat kitab? Sejak kapan Yesus buat kitab? Sejak kapan? Adakah dia buat kitab untuk Kristen? Nggak ada. Letak rahang kau. Rahang, pecah rahang, udah 2 itu. Tinggal kepala. Siapa nama Rasulmu? Paulus. Sejak kapan Paulus jumpa Yesus? Sejak kapan? Sejak kapan dia jumpa Yesus? Longor? Bodoh, mati kau. Pecah kepala kau. Habis kalian. Habis. Itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal itu. Masuk akal. Kau pikir ketawa-ketawa kok betulan nih, mencret kok nanti. Makanya banyak di timur sana itu orang mati bawa parang, maklewang tuh bawa parang, mau ngadapin malaikat. Nah itulah di petinya. Karena kalian suka kali mengikut-ngikut Islam, akhirnya kalian merasakan. Tahu kalian, karena kalian suka kali mengikuti Islam, akhirnya percaya juga kalian ada menghadapi malaikat nunggar nangkir, percaya juga kalian. Makanya banyak yang bawa parang kalau mati mau ngelawan malaikat, mencret lah kalian. Bawa parang pula mau ngadapin malaikat, koyak-koyak, retak-retak lah tulang kalian dibuat. Kenapa? Itu tadi kalau masalah ada masalah musibah kayak gempa kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan itu. Allahu Akbar. Kalau tak kalian memang ya. Gempa itu kan ada tuh pendeta tuh gereja. Kena gempa Allahu Akbar. Ketika gempa teringat Allah. Kalau nggak ada musibah, Yesus. Enggak aja. Ajab lo kalian nanti dibanting. Sedot. Makanya kau cobalah pakai akal kau coba. Ya udah malam ini ya. Uni ini kayak lama kayak Yuni juga aku tengok kayak Yuni betul. Kayak Yuni kurang aja. Masa kayak gini dibilang kayak Yuni, yang betul lah blender. Tengoklah muka aku sedikit kok kayak Yuni aku dibuat. Iya. Cuma menang itu aja Yuni kayak gitu. Ini kayak Yuni. Hidung Yuni kotak, bibirnya peta. Iya. Ini nggak peta. Itulah beda kan? Coba. Beda kan teman-teman kan, cewek muslim dengan cewek oten. Oten itu macam ini ya aku tengok ya, macam sudah ditakdirkan sama Allah itu. Tanda ini ya kalau oten itu mukanya kotak-kotak, peta-peta. Coba tengok, peta semua kan oten kan? Betul nggak? Betul nggak? Peta. Coba lah, tengok. Siapa nggak peta? Semua peta. Agatha peta. Memang cuma ditandain ya kan? Memang kayak gitu semua oten-oten. Dulu Nora tuh, peta muka Nora tuh. Udah mualaf dia, udah jauh. Dulu peta itu mukanya. Kan dulu sekarang udah mualaf dia tuh. Cantik karena kena uduk tuh. Itu beda lah. Oten udah muka peta, kotak, bau, congornya makan babi. Ya udah sampai nih. Udah sampai. Tinggal nunggu yang lain aku. Moto, kok belum jalan? Inilah blender ke Jakarta, sesekalinya kita jumpa. Nanti aku naik angkot nih, tunggu aja. Kali ini angkot blender. Aku nih kepingin kali diskusi offline sama oten-oten nih, kepingin kali aku. Offline dibayar lah, nggak apa-apa ada yang mau bayar, tapi megang panci kita, wasitnya ateis, ya, wasitnya ateis, offline. Kau megang panci, aku megang panci, panci yang ada gagangnya itu. Kalau tanya, sit, nyambung nggak jawaban ini? Nggak nyambung, tekan, congor itu, ketepak pakai panci itu, wow, sedap kali. Dia kan, pingin aku oten. Ayo, cari adil yuk, ada wasitnya dari ateis kita cari yuk. Ayo, siapa yang mau diskusi offline? Dibayar Glenn, dibayar. Diskusi offline, tapi sama-sama megang panci kita. Kalau salah cakap congor kalian tepuk lah biar nggak kebiasaan. Ayo, udah berani oten? Berangkat aku kemana pun berangkat aku. Kalau mau offline, iya. Megang panci itu yang ada gagangnya itu. Mana? Di mana? Coba kau jelaskan tentang Yesus. Di mana dalilnya? Akulah Tuhan dan Guru. Ketepak katanya. Wow, sedap kali tuh. Merah-merah congor kau 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Oh, ini ku kasih kesempatan kalian 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ku kasih kesempatan. Aku 1 bertanya aja. Tapi kalau Kak Congor kalian muncrat buat. Karena aku tahu bertanya aja pun kalian salah, bertanya salah.
Apalagi kalian ditanya pertanyaan blender, coba siapa nama istri Adam? Inul Daratista, aku jawab. Ya kan betul kan? Inul Daratista, dengan cepat ku jawab. Kau nggak ada ilmu kau. Kalau kau bertanya di Bang Blender, Al-Quran itu, Bang Blender, coba lah ceritakan dulu tentang rasul-rasulnya Kristen tuh yang matinya tuh semuanya kayak dipancung lah, ada yang ditarik ke kuda lah, tuh kayak mana ceritanya itu? aku nggak tahu itu ceritanya, nggak ngerti pun yang cerita. Ini siapa ini mati nih sedot WC, menikmatin dia nih. Dia menikmatin sedot WC ini mati rasanya. Woi mati kok. Dia menikmatin ini memang ya, hoten-hoten nih. Woi, sedot. Apa lagi mau tambah-tambah? Itu saja lah kerja kau. Woi sedot. Oh, lagi kerja ini, woi. Udah gila nah. Lanjut Bang Juma lanjut. Permisi, numpang nanya. Toilet sebelah mana, Bang? Toilet lagi dipakai Bang untuk cukur bulu kemaluan di gereja, maklum ya Bang. Itu materinya Aisugi itu. Aisugi punya materi itu, pendeta cukur bulu jemaat. Enak kali jadi pendeta tuh ya, dapat uang, cukur bulu, enak kali lah pendeta tuh. Mau pula itu longor-longor. Cemana kalau lakinya kayak gitu ya, lakinya pun terima pula tuh. Aduh, nggak ada otak lah memang oten-oten nih. Dibiarkan pula bininya kayak gitu, dicukurnya. Tidak punya oten nih. Jadi oten yang ganas host, oten yang ganas. Nggak ada yang berani. Kalian oten ya, kalau kami bermonolog seperti ini, kalian nggak naik, justru makin banyak yang mu'alaf. Pernah sekali, ada yang mu'alaf kemarin. Bang, aku mendengar narasi abang, ya kan? Ketika narasi abang di bawah, kok nggak ada yang naik oten-oten bang? Kok nggak ada yang naik? Terus dianggap, loh, berarti apa yang abang sampaikan tuh benar. Tapi katanya Kristen hukum kasih terhadap Tuhan. Kasihilah segenap hatimu, kasihlah segenap kekuatanmu. Loh, gunakanlah kekuatan untuk naik membela Kristen, tapi nggak ada yang berani naik bang. Nah itu, makanya akhirnya mencari kebenaran. Kok nggak ada yang berani naik Kristen membantah pernyataan itu. Itulah yang membuat kami penasaran bang. Ternyata apa yang abang sampaikan itu benar semua, masuk akal. Makanya kalau kalian nggak berani naik, matilah kalian, makin banyak mualaf, mencret. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Cek. Salat Isya dulu, Isya. Oh iya Bang. Isya dulu, ya lanjut dulu ya. Iya Bang. Iya Bah. Aduh ya Allah. Assalamualaikum. Halo Juma Junior. Halo Kak. Kamu kelas berapa? Kelas Sama 3. Zuma Junior nih aja diskusi Bang Sedot WC bisa ya. Kita lihat nih, coba ada diskusi nih. Kelas 3 Bang. 3 SMP apa SD? 3 SMP. Oh, kamu percaya nggak di Al-Quran Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu? Maksudnya gimana? Kalau Ada di bahasa Al-Quran. Musa itu kan kitab Taurat Bang.
Dia kan pembawa ini kitab Taurat. Iya, tapi kan kisahnya kan ada di Al-Quran. Nabi Musa naik ke Iya. Gunung Sinai. Hmm, Ada kan? ada. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak isi dari dua loh batu Musa itu? Aduh, kalau itu mungkin pemahaman aku kurang belum sampai situ sih, tapi lagi dalam proses belajar. Kalau abang mau bertanya itu silakan ke ahlinya tuh. Karena setauku Musa itu pembawa ajaran Taurat. Iya, maksudnya isi dua loh batu Musa itu nggak ada di Al-Quran, ada di kitab original, ada di kitab Injil orang Kristen. Gini bang, kalau abang mau ngebahas soal kitab di sini kan tuh temanya ngangkat ini tentang Yesus itu siapa. Nah, mungkin abang nggak usah jauh-jauh keluar dari temanya gitu. Kalau menurut aku Nabi Musa itu kan Yahudi itu kan, aduh, azan. Tunggu. Dari tadi asik bahas loh batu aja, emang ada loh batu ya? Sedot WC. Emang ada loh batu? Hanya mualaf Kristen yang tahu ini. Orang Islam Iya, nggak tahu. di mana sekarang barangnya itu, Bang? Bukan isinya. Ya, sekarang kita itu nggak usah nyari isinya, barangnya aja dulu. Di mana, Bang? Kok barangnya? Loh, bagaimana mungkin isinya ada kalau barangnya nggak ada, Bang? Sekarang tunjukkan saya videonya si Musa belahin laut. Lo ngapain bahas itu? Lo batu dulu, jangan lari. Saya nanya di mana itu? Lo batu itu mana? Saya tanya, coba dijawab dulu deh. Mana loh batunya mana? Kalau loh batunya ada, baru kita bahas isinya. Nah ini loh batunya mana, Bang? Jangan lari dari saya, jangan lari. Dari tadi ku dengarkan asik itu aja yang kau bahas. Mana, Bang? Mana? Mana saya tahu? Loh, kalau nggak tahu ngapain nyari isinya? Kalau nggak tahu ngapain kamu mau bahas isi? Ini kan kisah sejarah, masa mau semua batu mau ditunjukkan? Lah, emangnya batu bisa busuk ya, Bang? Batu bisa busuk sehingga sekarang hilang gitu? Ayolah, kita lihat dulu ini barang nih. Baru kita lihat isinya. Lah kalau barangnya aja nggak ada, apa yang mau dilihat? Gimana? Lah itu semua didokumentasikan di kitab Taurat. Kitab Taurat mana? Alah, pura-pura nggak tahu. Loh, bilang aja kitab Taurat itu, Bang, itu bukan ditulis oleh Musa. Bukan ditulis oleh Musa. Inilah Anda ini cuma apa ya, ikut-ikutan debat tapi nggak ngerti sejarah. Padahal itu dari Musa ya sampai 300 sebelum Masehi itu nggak ada kitab Taurat. Kitab yang Anda pegang itu dari Satwa Ginta. Itu kitab pesanan dari Ptolemy II. Mana apa namanya? Tulisan Musa mana? Tunjuk coba tulisan Musa, kitabnya itu mana? Nah, ini tadi loh batu kutanyakan nggak ada. Oke, sekarang mana yang ditulis Musa? Itu apa? Ya iya kena. Apa di mute ini? Ayolah. Mana? Kitab Musa mana? Saya nggak ngerti cara Anda bertanya. Kita ini akan apa ya, memakai kitab itu sebagai standar kalau itu betul-betul ditulis oleh Musa. Sedangkan yang nulis saja nggak jelas.
Bagaimana bisa kita percaya itu isinya? Makanya isinya itu ngaco semua di situ. Ya, bagi semua umat muslim sini, ketahuilah bahwa kitab kalian nggak ada isi dua loh batu Musa, hanya di orang Kristen dan orang Yahudi yang tahu ini. Karena kamilah pemilik kitab yang terlengkap dan sempurna. Sempurna apa, Bang? Sempurna apa kalau yang nulis aja nggak jelas? Kitabmu itu kalau di dalam pandangan orang Islam tidak lebih dari hadis palsu. Sempurna apa? Penulisnya aja nggak diketahui. Coba di dalam kitab Ulangan 34 ayat 10, maka matilah Musa. Siapa yang nulis? Yang nulis siapa? Nggak penting. Gak penting. Itu sama aja namanya kitab hoax. Kalau penulisnya saja gak jelas. Ayolah, kita cari dulu siapa nih yang nulis kitabmu ini. Bangga kali kalau kitab yang tidak jelas asal-usulnya. Kitab yang tidak jelas asal-usulnya itu sama dengan hadis palsu. Boro-boro sejajar dengan hadis lemah. Hadis sahih. Hadis lemah aja nggak sanggup nggak imbang itu. Hadis dhaif. Long kitab kayak gini kok kamu bangga-banggakan, penulisnya nggak jelas, maka isinya kacau balau. Tadi saya dengar kamu mengatakan, oh Al-Quran itu mencuri dari Bible, dari Injil. Kalau Al-Quran itu mencuri dari Bible, kenapa di dalam Al-Quran itu nggak ada cerita Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum seperti di dalam kitabmu ya? Kenapa? Kalau Al-Quran itu mencuri dari kitabmu, kenapa di dalam Al-Quran nggak ada Tuhan mau seperti sutradara film porno seperti di kitabmu? Nah, kalian sendiri mengaku bahwa Al-Quran tidak mencatat secara detail semuanya. Ya itulah alasannya. Al-Quran itu bukan buku dongeng. Kalau buku-buku dongeng kayak gitu mah banyak, dicatat dari lahir sampai mati. Apa bedanya kitabmu dengan buku Wiro Sableng? Apa bedanya? Ya, kalian juga itu sering nanya. Dimanakah Yesus saat usia 13 tahun sampai 30 tahun? Dimanakah dia? Ya kalian sering nanya itu. Sekarang menuduh kami dongeng. Kenapa itu ditanyakan? Karena kitabmu itu kitab yang berisi biografi. Sudah kitab biografi tapi tidak jelas. Oh, Yesus mulai dari umur 12 sampai 30 kemana? Wajar ditanyakan karena kitab biografi. Itu kan berisi tentang biografinya. Siapa yang bilang itu biografi? Loh, sebuah catatan yang menceritakan dari lahir sampai modar, itu namanya geografi. Ngerti? Jangan-jangan kau nggak ngerti kau ini. Waduh, parah nih. Oke, yang lainnya yang sudah maghrib diurus dulu, ini saya mau maghrib. Ya udah adzan. Oh, alasan ya lari ya. Kok lari matamu? Kamu aja ku tanya tadi 2 loh batu aja nggak bisa jawab. Ditanya siapa yang nulis kamu nggak bisa jawab. Lari-lari gundulmu itu. Ya. Udah ya. Ini ya alasan orang Islam ini kalau debat selalu sholat karena mereka sholat 5 kali sehari kan. Ya itu terus alasan. Kalah debat apa? Buktikan dulu siapa yang ini nulis Musa. Nanti kalau yang nulis kitab Musa. Siapa? Coba buktikan dulu. Kami tuh udah nyontek, udah banyak bicara lagi. Dasar. Assalamualaikum, cek. Halo bang, sedot WC. Dengan siapa? Dengan siapa nih? Oh, Zuma Junior. Zuma Junior. Mohon maaf ya bang, di sini kan itu temanya bukan ngebahas tentang Nabi Musa, kan Nabi Musa itu ajarannya juga beda gitu. Nah, di sini tuh yang ditanyakan tuh mungkin tentang Yesus itu siapa. Nah, aku mau nanya ke
abang nih, kalau semisal tuh, nah gini, menurut agama abang tuh kan Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, sebutin aku ciri-ciri ketuhanan Yesus dan sebutkan satu aja ayat yang ada di dalam Alkitab yang Yesus sendiri mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Coba bang, silakan. Ya, kamu bisa nggak tunjukin di Al-Quran Yesus mengaku dia adalah seorang Muslim? Gini bang, gini. Di dalam Al-Quran tuh sudah dijelasin tentang ciri-ciri ketuhanan. Nah, terus menurut aku ya, Yesus itu tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan itu karena yang pertama, dia menyerupai manusia. Gini bang, gini. Kalau Tuhan menyerupai manusia, itu apa bedanya bang? Dengan manusia biasa? Itu di kitabmu ada. Gini bang, aku enggak minta ditanya, tapi aku yang nanya. Nah, aku nanya kamu tuh bang tadi, mohon dijawab ya. Silakan bang dijawab satu aja ayat di dalam Alkitab yang Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Yang nggak ada spesifik itu, tapi bukan berarti dia bukan Tuhan. Bang, kalau memang dia Tuhan, ya kan dia yang ngomong langsung gitu kepada umatnya mungkin melalui firman-Nya kan Yesus itu dikatakan sebagai firman Allah. Kalau memang dia betul-betul firman, maka mungkin ia berkata di dalam Alkitab, dia berkata gini, aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Otomatis kan orang percaya kalau ada kata di dalam Alkitab yang Yesus berkata seperti itu. Enggak, itu hanya keinginan orang Islam aja karena mereka tahu mereka bisa mengalahkan orang Kristen di debat kalau bertanya kayak gitu. Enggak bang. Kan kalau di dalam Al-Quran sudah jelas banget tuh ada ciri-ciri tentang ketuhanan yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ada 4 bang. Nah, dan di antara keempat ini tidak satu pun yang ada di dalam diri Yesus. Itu bang. Al-Quran itu bukan kitab suci, itu bukan turun dari Allah. Itu kitab Bang, Al-Quran itu begini bang. Anda tidak bisa menyalahi satu kitab itu kebenarannya asli atau enggak. Kan Alkitab itu udah memang benar asli yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi yang salah itu Bible-nya. Nah, kalau abang bilang bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab suci, nah saya menentang itu bang. Karena Al-Quran sendiri itu adalah firman Allah melalui perantara malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu pun bang, Nabi Muhammad dijelaskan bahwasanya dia tidak bisa membaca dan menulis. Jadi mustahil Nabi Muhammad yang menulis isi Al-Quran itu bang. Gini aja. Kamu tahu nggak siapa kitab mana dulu yang muncul? Mana, Bang? Alkitab apa Al-Quran? Gimana? Kamu tahu nggak kitab mana yang dulu muncul? Alkitab atau Al-Quran? Kalau ditanya, ya pasti Alkitab bang, karena kan Al-Quran itu adalah penyempurna dari 3 kitab sebelumnya yang udah kamu bilang penyempurna kan? Iya penyempurna kan? Oke, sekarang Iya penyempurna. Oke, sekarang apa isi 2 loh batu Musa? Anak sekolah minggu ini tahu isi ini. Gini. Di sini bukan, di sini kita nggak bahas tentang itu bang, tentang Taurat. Tapi kan di sini Anda bilang. Kamu yang bertanya bahas Taurat, kitab-kitab sebelumnya. Kan 3 kitab sebelumnya.
Berarti Zabur ada dong. Kitab Zabur ada dong. Iya. Nah, gini Bang. Aku kan pertanyaan aku tadi cuman itu, sebutkan satu saja ayat yang ada di dalam Alkitab yang Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kau nih, Abang nggak boleh nggak usah jauh-jauh nanya ke aku gitu soal Taurat. Tunggu dulu. Ini- Tadi kan kamu lupa belum menjawab yang ini. Apa yang kitab Alkitab? Kamu mengaku kan kitab Alkitab datang duluan sebelum Al-Quran kan? Benar kan? Iya jelas Bang. Nah, di Alkitab katanya itu sudah sudah mewahyukan bahwa ada ayat di Alkitab bilang bahwa bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kamu bilang Muhammad disamperin sama si malaikat Jibril kan? Benar kan? Gini. Iya. Nah, itu si Jibril itu malaikat terang, itu iblis yang menyamar sebagai malaikat. Itu Alkitab sudah meramalkannya 600 tahun sebelumnya. Sekarang Gini Bang. Aduh. Gimana ya? Ya gimana? Gini. Di dalam Alkitab itu kan Alkitab yang 600 tahun dulu sebelum Al-Qur'an ada, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu sekarang yang Bible itu masih diragukan Bang keasliannya karena sudah beberapa kali melakukan tahap revisi. Isinya di mana? Bang, coba. Kan Bible itu kan selalu direvisi, Bang. Dia itu kayak gimana ya? Udah keasliannya tuh masih ada harus berapa? dipertanyakan. Ada berapa kitab Alkitab? Ada berapa versi coba? Kamu tahu nggak ada berapa versi Alkitab yang sudah Kalau direvisi? soal berapa versi itu yang pas awal-awal tahun 19 berapa ya itu direvisi. Terus kalau masalah revisi-revisi itu pasti ada yang diubah, Bang. Jadi kalau soal itu ya mungkin keasliannya itu diragukan. Nah, kalau Al-Quran dari semenjak ia diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, itu keasliannya tetap utuh, Bang. Tidak ada gitu kata-kata merevisi. Apalagi yang dipakai cuman satu bahasa Arab. Ya, tapi intinya kan Alkitab sudah meramalkan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Muhammad disamperin sama siapa? Gini, Malaikat Bang. terang. Oke. Gini. Aku tadi cuma jawab satu pertanyaan. Abang belum jawab itu. Sebutkan satu saja ayat yang Yesus sendiri mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu aja, Bang, pertanyaanku. Itu aja, Bang. Nggak usah jauh-jauh ke Taurat atau kemana gitu. Pertanyaanku cuma itu. Ada itu di Alkitab, tapi yang Mana nggak- coba mana? Tapi nggak ada seperti narasi kamu kayak gitu. Akulah Tuhan, sembahlah aku, yang nggak ada. Justru, Nggak ada, Bang, nggak- kalau Yesus itu Tuhan, dia menjelaskan secara spesifik. Enggak dengan isyarat-isyarat seperti itu. Dia menjelaskan secara spesifik, secara rinci. Dia mengatakan kalau memang dia beneran Tuhan, dia pasti bilang di dalam Alkitab, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak, itu kamu didoktrin sama ustadz-ustadz kamu itu. Bang, bukan di doktrin itu. Aku cuma nanya gitu, Bang. Kalau di dalam Al-Quran memang sudah jelas ada 4 ciri Tuhan. Dan itu semua ada di Allah. Sedangkan keempat ciri Tuhan itu tidak ada sama sekali dalam Yesus. Yang pertama, Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sedangkan Yesus, dia diperanakkan oleh rahim Bunda Maria. Dia lahir dari situ. Terus kenapa? Kemudian, tunggu Bang, kemudian Tuhan itu tidak menyerupai apapun. Karena dia kan Esa Tunggal. Dia tidak dibagi menjadi beberapa bagian, Bang. Itu kan kata Al-Quran, bukan kata Alkitab. Bang, gimana ya? Ya udah kalau gitu jawab aja satu pertanyaan aku tuh. Kan kalau memang Sekarang saya tanya. betul. Alkitab berkata akan banyak nabi palsu yang datang. Mereka akan menyamar sebagai Termasuk Paulus kan? domba.
Tidak, Paulus itu kan ya, salah satu penulis Alkitab. Kenapa? Bang. Kenapa? Yang ya itu Muhammad sudah diramalkan, sudah diwahyukan Bang, bahwa dia akan datang padahal sebagai itu ada ceritanya loh, ada ceritanya. Kenapa ini pendeta sendiri loh yang mengakui bahwasannya Nabi Muhammad itu memang nabi terakhir? Karena ciri-cirinya ada di dalam Alkitab, Bang. Pertanyaan aku tadi cuma itu, nggak usah jauh-jauh. Nah, sebutkan satu saja ayat yang spesifik gitu. Yesus berkata bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kalau Tuhan itu, Bang, dia tidak bisa diragukan ketuhanannya. Karena dia maha agung. Tuhan itu pasti kalau memang dia betul-betul Tuhan, ada satu saja ayat yang menegaskan bahwa memang dirinya itu betul-betul Tuhan. Di dalam kitab, di dalam Bible kalau memang ada. Pasti dia menegaskan satu ayat aja. Dia berkata, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Gitu, Bang. Mungkin bisa dilanjutin sama abang-abang lainnya gitu. Pertanyaanku cuma itu aja. nggak ada. Ya sejauh ini nggak ada. Terus kenapa? Iya, kan kalau nggak ada berarti itu diragukan dong. Kan Tuhan itu dia menjelaskan secara spesifik tentang ketuhanannya. Sekarang sini saya tanya, kamu percaya nggak Yesus mati di kayu salib? Yang menurut pemahaman aku yang disalib itu Yudas. Yudas Iskariot. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan dalilnya. Yudas di apa yang di Gini Bang, aku belum Nah, terlalu sekarang- belajar soal Alkitab, tapi pertanyaan aku ke kamu cuma satu. Jangan lari dong. Tadi kamu aku nanya nggak saya lari. di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Saya bilang nggak ada. Sekarang saya tanya kamu, di mana ayat mana yang mengatakan Yudaslah yang disalib di atas kayu salib. Tunjukkan ayatnya di mana? Bang, menurut sejarah, di sini aku nggak main sejarah ya, tapi menurut pemahaman aku, kamu ngerti nggak, Bang? Kalau menurut pemahaman aku, kata menurut pemahaman aku, berarti itu tentang pemahaman aku aja terhadap itu, Bang. Nggak kemana-mana. Setahu aku, sepemahaman aku, yang disalib itu Yudas Iskariot, si pengkhianat. Kamu jadi artinya kayak itu kamu nggak tahu, kamu nggak paham itu. Jadi ustadz kamu hanya dengar itu dari dari ustadz kamu. Enggak gitu, Bang. Aku baru pertama kali dan aku tanya. Makanya saya Kalau tanya. Gini, Bang. Itu aja, satu aja. Kan di sini aku baru belajar nih. Kan kamu Kristen kan pasti kamu paham tentang Bible kamu. Ya udah aku tanya, sebutkan saja satu ayat yang ada di dalam Alkitab. Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Terus siapa yang kasih tahu kamu kalau Yudas Siapa yang disalib? kasih tahu? Siapa Aku yang kasih tahu kamu? aku pernah nonton, Bang, yang disalib itu Yudas Iskariot. Loh kok menurut bilang dari kitab kamu, dari kitab Al-Quran kamu, di mana dikatakan Yudas itu disalib? Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Gimana? Ya aku percaya yang disalib itu Yudas, Bang. Dan aku Iya dipercaya, tapi siapa yang kasih tahu kamu? Siapa yang kasih tahu? Ustadz kamu atau kamu baca Al-Quran? aku nggak baca Al-Quran, aku nemu ayat yang disalib adalah Yudas. Tapi aku nonton Mana di satu. tunjukkan? Astaga, kamu nggak bisa menunjukkan ayatnya. Sekarang kamu bilang kamu minta ayat Bang, saya Bang. di mana Yesus mengatakan Bang, aku mau nanya. Abang bahas gini ke bocil, padahal pertanyaan bocil ini cuma satu loh. Sebutin satu ayat aja yang ada di dalam Alkitab bahwasanya aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku, kata Iya, aku Yesus. udah jawab. Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak ada. Nah, Sekarang saya tanya, satu jawab. Sekarang giliran saya bertanya, ya boleh nggak? oke. Oke, di mana tunjukkan ayatnya di Al-Quran bahwa Yudas lah yang disalib, tunjukkan. Saya akan masuk. Nggak ada Islam hari ayatnya, ini Bang, juga. dalam Al-Quran. Astaga kudung. Nah, Gimana? Itu nama. Gimana? Kamu nggak bisa memberikan ayat, saya nggak bisa memberikan ayat, jadi kan fair, kita adil kan? Kamu nggak bisa Adil kasih gimana? ayat, saya nggak bisa kasih ayat di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Kamu juga nggak bisa mengasih berikan saya ayat di mana. Tunggu. Jadi kan adil. Pertanyaan saya, apakah sepenting itu bagi yang mana lebih penting, yang mana lebih prioritas?
ayat tentang Yudas yang disalib atau ayat tentang Yesus sebagai Tuhan? Yang mana lebih prioritas Bang menurut lu? Nah, itu kan? Kok jadi prioritas? Iya kan prioritas itu. Gini, yang paling berpengaruh untuk umat-umat Kristiani itu ya satu ayat Yesus mengakui bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan dia menyuruh umat-umatnya untuk menyembah dia. Itu aja Bang, kan itu prioritas. Itu tentang keagamaan. Iya, tapi kan saya udah jawab, tidak ada. Ya udah. Lalu itu mungkin Anda nanya ke ahlinya gitu tentang Yudas yang disalib. Mungkin Bang Zuma bisa jawab. Tapi pertanyaannya kok Ya cuma udah. itu, sesimpel itu Bang. Ya udah gini aja deh. Kamu mau tahu kan di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Oke. Kamu mau tahu? Ya udah Mau. jawab, tanya aja itu. Tanya aja kepada ahli-ahlinya aja. Iya kan abang ahlinya kan tuh abang mau berdebat berarti abang udah ahli gitu. Kan aku Abang masih juga belajar. ahlinya. Aku kan di sini gini. Di sini posisi aku sebagai pemula yang ingin bertanya kepada suhunya. Kan di sini posisi abang sebagai suhu gitu. Ya udah aku nanya dong ke abang satu saja ayat yang Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Itu Bang. Alkitab itu kitab original, Dek. 600 tahun Original. sebelum Al-Quran. Kenapa Oke. kamu mau percaya Berarti kitab- kalau begini, abang percaya kalau kitab Zabur, kitab Taurat itu asli. Iya, asli. Abang percaya? Iya, percaya. Tentang- 100%. Terus kenapa? Oke. Terus kan itu kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Yesus. Zabur juga Iya. diturunkan ke Yesus. Iya, Zabur iya. juga yang turunkan Yesus. Iya. Oke, coba sebut lagi satu saja ayat yang mungkin menunjukkan bahwa di dalam Injil tentang Yesus itu menurunkan kitab Zabur. Itu aja, atau kitab Zabur dan Taurat. Nah, Hah? ih, kok gitu? Itu kitab itu dia sama Musa dengan Daud. Sebelum Yesus, itu kitab sebelum Yesus. Kitab-kitab yang kamu sebut itu sebelum Yesus. Iya kan? Bang, kan Yesus Tuhan, Bang. Abang bilang sendiri tadi bahwasanya yang menurunkan kitab itu kan abang bilang karena aku tadi nanya. Jadi yang turunkan kitab sebelum Injil itu Yesus. Abang jawab iya. Nah, sekarang aku nanya nih. Coba sebutin ayat kalau Yesus mengaku pernah menurunkan kedua kitab sebelum Injil. Nah, coba Bang. Yang enggak ada. Yesus kan belum Itu aja. dikenal waktu sebelum Injil kan Yesus belum dikenal. Yesus belum turun, belum ada namanya Yesus. Jadi semua orang hanya tahu Elohim atau Allah SWT. Gitu ah. Berarti Allah itu cuma satu, kenapa harus dibagi? Dan pertanyaan aku juga gini. Kan Tuhan itu Maha Esa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau hanya sekedar menyampaikan firman, gak perlu gitu Tuhan repot-repot mengubah dirinya jadi manusia. Kan perlu kan bisa lewat Iya. Bang. Itu akal logika manusia. Oke, akal logika manusia itu nggak nyampe. Kamu nggak akan pernah nyampe dengan logikanya Tuhan. Itu logika kamu itu buatan Tuhan. Masa Nah, kamu mau nah. pakai melawan Tuhan? Kamu percaya nggak bahwasanya Tuhanku itu ada? Tuhan maksudnya? Bahwasanya Allah itu ada, kamu percaya nggak? Aku tanya. Iya, ada. Berarti ada kan? Ya udah, Iya, sama. Allah Abraham, Tapi Ishak kan- dan Yakub maksud kamu kan? Ya, Ya, Bang, Yesus itu kamu, Allah. kamu tahu Melkisedek gak? Apa? Melkisedek yang disegani sama Abraham juga gitu kan, dia tuh raja tuh. Iya, kenapa Tapi dia? disegani sama Abraham. Nah, kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena apa Bang? Karena dia lahir tanpa ayah. Enggak, Yesus Tuhan itu karena sudah apa? Dia sudah diramalkan kedatangannya. Diramalkan, tapi salah satunya karena mukjizat dia kan yang lahir tanpa ayah. Terus kalau dia lahir tanpa ayah, apa otomatis dia dibilang Tuhan? Ya, enggak kan dia harus memiliki ciri-ciri ketuhanan.
Tuhan itu kan bang, dia tidak bisa menyetarakan dirinya dengan sesuatu, apalagi manusia. Anda tahu kan manusia ini gimana sifatnya? Amburadul bang. Jadi kalau Yesus itu berkamuflase jadi manusia, otomatis kita tuh beranggapan bahwasanya memang dia itu gak ada bedanya gitu sama manusia biasa. Entar dulu ya, aku mau kerja dulu. Nanti kita lanjutin. Bye. Hah? Lah kabur lawan anak SMP aja kabur. Lanjut ayo Iya, terus iya. Anjar. Masa lawan bocil aja KO ini gimana sih ini? Aduh, memalukan. Lawan bocil aja KO nih. Ayo lanjut dong. Asik nih saya denger nih. Jangan lawan suhunya, lo lawan apa bocil Islam aja deh. Aku juga agak bingung. Bang, tapi Jangan lawan suhunya ya. Lawan bocil aja keteteran kau. aduh, ten. Keren ya. Walaupun masih banyak kekurangan sana sini, terus semangat ya, Dek ya. Iya, hajar terus, boy. jadi tapi bang itu kalau yang Mampus. bang Bible berjalan, kalau yang soal Yudas itu kan aku belum paham gitu. Aku minta tolong dong bang. Apa tuh? Yang kan tadi dia nanya tuh, sebutin saja satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dia bilang sebutin ayat yang ada di Al-Quran kalau yang disalib itu Yudas. Padahal kan memang Yudas. Jadi gini, kalau kita lihat di Amsal 21 ayat 18, ya, Ya bang. itu orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Iya bang. Nah, kalau kita melihat ayat itu, kira-kira yang bisa dikenai hukuman salib itu Yudas atau Yesus? Tunggu bang. Aku tadi mau start ini. Aku mau nanya, yang salib Yesus itu kan disalib, berarti dia dibunuh dong. Tunggu Nah, dulu, yang ini dulu materi ini dulu, Anda dalami dulu. Iya bang. Ya, Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yang pengkhianat siapa? Yudas atau Yesus? Yudas. Seharusnya yang dihukum Yudas atau Yesus? Yudas karena kan Ya, di itu situ dia. bilang Ya. bahwasanya tebusan itu kan untuk orang yang apa maksudnya apa tadi bang? Aku sulit. Aku udah paham tapi sulit ngebahasakan gitu. Orang fasik Nah, dijadikan tebusan bagi orang benar. orang benar. Nah, orang jujur pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Orang fasik. Ya. Nah, Nah, jadi dilihat dari ayat itu siapa yang seharusnya dihukum, Yudas atau Yesus? Yudas. Yudas. Coba kamu ada Bible nggak di situ? Nggak ada bang. Di aplikasi ada? Nggak ada. Wah, ini harus mulai belajar dari situ ya. Ya bang. Catat di dalam Mazmur 91 ayat Tunggu, Bang, 8. tunggu, Bang. Catat ya. Ya bang, ini tunggu. Nyari pulpen dulu. Nah, cari di situ. Oke Ustaz, ini. Coba nanti diingat ya, Amsal tadi diingat ya. Udah ingat kan Amsal Yes. tadi kan? Bunyinya ingat ya. Coba Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ustaz, mohon maaf, pelan-pelan Ustaz. Mazmur ayat 91 91 nomor 8. nomor 8. Kau hanya Menontonnya dengan matamu sendiri. menontonnya Dengan matamu sendiri.
Nah, dengan matamu sendiri. Nah, Sudah, Stas. ya. Dan melihat pembalasan Dan melihat pembalasan pembalasan terhadap orang-orang fasik. terhadap orang Fasik. Nah, itu dia. Jadi di Amsal tadi orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Orang benar. Iya. Nah, di Mazmur 91 ayat 8 ini Yesus nonton ini. Yesus nonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Nah, Yudas, berarti Yesus nonton orang yang disalib. Tuh. Ini mohon maaf ya, tadi ada yang mohon maaf Ustaz, tadi ada yang bilang ayat aja dicatat. Nah, di sini aku mau konfirmasi, aku ini masih baru belajar. Nah, kalau ada yang bilang ayat aja masih dicatat, ya kan namanya juga baru belajar. Belajar kok, iya, enggak apa-apa, masih belajar. Iya. Enggak apa-apa. Ustaz, tadi tuh aku juga mau nanya, yang disalib itu, yang disalib kan Yudas, tapi menurut pemahaman orang Kristen, yang disalib itu Yesus. Nah, yang kan kalau disalib itu kan dibunuh. Nah, yang bunuh dia itu siapa? Manusia. Ya. Jadi pertanyaan saya tuh, kalau semisal bangsa dan biasa ini masih bisa dengar, pertanyaan saya cuma satu. Masa iya gitu? Kan Tuhan yang bisa mencabut nyawa manusia. Ini kenapa manusia yang mencabut nyawa Tuhan itu kan? Nah, Anda cerdas kalau begitu. Artinya Anda cerdas sekali bahwa Tuhan itu maha segalanya. Maha perkasa, maha kuat, maha bijaksana, maha suci. Pokoknya maha. Ya maha kok modar Yes, sama apa namanya? Ciptaannya. Terus mahanya di mana? Ya kan? Iya betul, Ya, Stas. pintar. Ayo sedot WC dihadapi lagi nih bocil saya nih, ayo dihadapin dulu nih. Kabur. Udah. Lawan bocil kok kabur nih, gimana? Nah, karena ini ya apa namanya? Tentang penyaliban Yesus itu kan masih banyak sekali terjadi kontradiksi antara cerita ayat dengan ayat yang lainnya. Bahkan termasuk kematian Yudas. Itu entah mana yang benar. Karena kalau apa namanya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 itu, dia itu mati terjatuh dengan perut robek. Nah, orang yang mati dengan perut robek, ya, Iya. itu terjadi di dalam Yohanes 19 ayat 30. Katanya Yesus ditombak lambungnya. Kenapa Yudas yang perutnya robek? Itu kan gak logik. Nah ini terjadi kontradiksi. Kalau menurut Matius, ya, Yudas itu mati gantung diri. Matius 27 ayat 5 kalau nggak salah. Iya, di ayat 5 itu. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, menurut Matius, Yudas ini matinya gantung diri. Menurut Kisah Para Rasul, mati tertelungkup, perutnya robek. Yang perutnya robek siapa? Yang digantung itu. Kenapa robek? Karena ditombak perutnya, lambungnya itu. Karena cerita Yudas ini meragukan tentang kematiannya, terjadi kontradiksi antara Kisah Para Rasul dan Matius. Menurut Matius gantung